bunga bank ini menjadi perdebatan di antara para ulama hingga saat ini. Kenapa? Karena bunga bank ini atau bank sebagai sebuah institusi itu memang baru ada belakangan ini dan belum ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat ayat-ayat tentang riba atau hadis-hadis tentang ancaman pelaku riba, itu tidak berhadapan langsung dengan bank, karena saat itu belum ada institusi yang bernama bank di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rentenir ada, ya, di mana orang kemudian memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik dan berlipat-lipat, itu ada di masa Rasulullah. Bahkan paman Nabi sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, itu juga adalah seorang pelaku riba di zamannya sebelum masuk Islam, tentu saja. Oleh karenanya, pertama, ya, bahwa bank ini tidak ada di masa Rasulullah SAW, sehingga ya tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan secara eksplisit, secara langsung terkait dengan bank, karena banknya belum ada di masa itu. Sama dengan kalau kita bicara asuransi, tidak ada ayat atau hadis yang secara langsung atau eksplisit menjelaskan tentang hukum asuransi, karena asuransi belum ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitupun kalau kita bicara transaksi online, ya, itu juga belum ada di masa Rasulullah SAW, ya, sehingga tidak ada ayat ataupun hadis yang menjelaskan secara eksplisit. Nah, adapun nanti secara implisit ada, ya, tapi secara eksplisit tidak ada ayat ataupun hadis gitu, ya, yang menjelaskan secara langsung terkait dengan bank sebagai sebuah institusi yang kita kenal sekarang. Bisa di-share di Zoom. Ya. Ya. Oleh karenanya, jemaah sekalian, kajian terkait bunga bank ini termasuk ke dalam kajian fikih kontemporer, ya. Karena kalau kita baca kitab-kitab fikih klasik, misalnya yang dikaji di pesantren-pesantren, ya, literatur fikih di masa ulama 4 mazhab, tidak ada menyinggung terkait dengan hukum bunga bank. Karena sekali lagi, bunga bank ini masih baru, ya, ada di zaman kita sekarang, bahkan di zaman para ulama 4 mazhab yang kitab-kitabnya dipelajari di banyak pesantren, itu kita belum menemukan adanya pembahasan terkait bunga bank. Tentang riba ada. Ya. Jadi kalau kita bicara riba, itu semua ulama sepakat riba itu haram. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan riba itu halal atau setengah halal, itu nggak ada. Sudah sepakat ulama riba itu hukumnya haram, sepakat itu, Pak. Kalau ada yang mengatakan riba itu tidak haram, ya berarti dia keluar dari akidah Islam, karena riba itu ya termasuk salah satu, kata Rasulullah SAW, sebagai salah satu sab'al mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan, diantaranya adalah riba. Sudah muncul? Maka di sini saya ingin coba mengkaji, Pak, dan mendiskusikan terkait hukum bunga bank ini. Karena tadi kan bunga bank itu kan masih termasuk kajian kontemporer, ya, kajian ulama di masa sekarang. Belum kita temukan kajiannya di masa lalu, ya, di masa para ulama itu hidup, 4 mazhab, ya. Oleh karenanya di sini, ya, atau di masa sekarang ini, di antara para ulama kontemporer itu ternyata ada sedikit silang pendapat terkait bagaimana menyikapi hukum bunga bank ini. Ya. Walaupun kita di Indonesia ini, ya, pendapat yang tentu kita populer di antara kita, dan ini juga menjadi pendapat mayoritas ulama di seluruh dunia, bahwa bunga bank konvensional adalah riba. Ya. Tetapi tidak dipungkiri ada, ya, sebagian ulama, ini ulama beneran, ya, bukan ulama yang ngaku ulama, tapi ini ulama yang diakui, ya, bahkan menjadi ulama mufti resmi negara, yaitu ulama Mesir, ya,
seperti Syekh Ali Jum'ah, seperti Syed Ali Tontowi, seperti bahkan eh, Dewan Fatwa Mesir atau Darul Ifta Al Misriyah itu memfatwakan bahwa bunga bank konvensional tidak termasuk riba. Oleh karena itu, coba kita bandingkan, coba kita komparasikan bagaimana argumentasi masing-masing pihak, Pak. Kenapa kok ada yang mengatakan bunga bank itu riba, kenapa ada yang mengatakan bunga bank itu tidak riba? Kita coba komparasikan gimana argumentasi masing-masing, Pak. Ya, supaya kita bisa kemudian memahami ya bagaimana duduk perkara terkait bunga bank ini, Pak, ya. Jemaah sekalian, kita mulai dari argumentasi kelompok ulama yang menghalalkan bunga bank. Nah, apa saja argumentasinya? Apa alasannya kok ada ulama mengatakan bunga bank itu tidak haram? Bukan termasuk riba. Ribanya haram, sepakat. Tetapi apakah bunga bank itu termasuk riba yang diharamkan atau tidak? Itu yang jadi persoalan, ya. Ribanya haram, sepakat, tapi apakah bunga bank termasuk kategori riba, itu ya diperdebatkan. Nah, ulama kelompok pertama ini mengatakan bunga bank itu tidak termasuk ke dalam kategori riba, sehingga tidak haram. Nah, ini yang di apa namanya dikatakan oleh ulama kelompok pertama. Apa argumentasinya? Pertama, ya, bahwa praktek riba di masa lalu tidak sama dengan fenomena bunga bank di masa sekarang. Gimana penjelasannya? Penjelasannya pertama, ya, praktek muamalah di masa lalu itu sangat sederhana, terjadi antar perorangan dengan satu macam transaksi. Orang rentenir banyak, Pak, di masa Rasulullah. Orang pinjemin uang, baru kembali harus dengan bunga yang berlipat-lipat. Ya, tapi antara individu, satu orang dengan orang lain, satu orang dengan satu orang. Ya. Tapi sekarang, ya, bank itu ya menjadi sebuah institusi yang kemudian melibatkan banyak pihak. Ya. Ada nasabah investor, ada nasabah peminjam, ada bank sentral, ada regulator, ya. Sehingga lebih kompleks. Katnya itu lebih kemudian kompleks dibanding praktek riba di masa lalu, di mana ada orang punya uang banyak, dia minjemin kepada orang yang butuh, kemudian dia bebankan bunga yang berlipat-lipat. Itu di masa Rasulullah antar individu. Sekarang bank ini menjadi institusi yang kemudian menyalurkan dana dari pihak yang punya dana berlebih, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ke nasabah peminjam. Bukan hanya bank, di situ ada bank sentral, ada regulator, ada OJK, ada BI, dan seterusnya, gitu ya. Jadi banyak pihak yang terlibat, sehingga nanti angkanya apa, nanti akan lebih kompleks untuk dikaji, gitu ya. Kemudian di masa lalu kreditur adalah pihak yang dominan dan eksploitatif. Dia berhak menentukan bunga berapapun tanpa ada aturan atau pengawasan. Dan debitur merupakan pihak yang lemah dan tidak berdaya. Itu di masa Rasulullah, di masa jahiliyah, ya. Di masa Arab jahiliyah, bunga itu adalah riba itu adalah praktek yang sangat menzolimi, praktek yang sangat zolim. Maka tidak heran Pak, ancamannya luar biasa. Dalam Al-Quran Allah sangat tegas mengatakan siapa yang kemudian terus melakukan riba, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kemudian dalam hadis banyak disebutkan bahwa riba itu ancamannya luar biasa. Bahkan ada satu hadis diriwayatkan dari Rasulullah, dirhamu riba ya keluhur rajul asyaddu min sittin wa salatina saniyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu dosanya lebih parah daripada 36 kali berzina. Nauzubillah min dzalik. Ancamannya luar biasa. Berarti ada yang salah dengan riba ini. Karena memang di masa jahiliyah, Pak, riba itu praktek yang sangat menzolimi. Ketika ada orang miskin, orang butuh uang untuk mungkin menyambung hidup, kemudian dia minjam yang harusnya dibantu, ya, tapi ini kemudian dibebankan dengan bunga yang berlipat-lipat, dicekik, ya, dan orang yang minjemnya sudah tahu dia nggak bakal bisa bayar, memang sengaja untuk kemudian bisa dieksploitasi, bahkan anaknya bisa dipaksa kawin, bahkan kemudian kalau nggak bisa bayar dia jadi budaknya, bahkan kalau saya punya asetnya semua disita demi membayar bunga-bunganya itu, dicekik, yaitu praktek yang sangat zolim, ya. Ada orang yang butuh, orang lemah, kemudian dicekik dengan bunga yang berlipat-lipat oleh orang yang kaya. Ya, ini praktek zolim di masa jahiliyah, sehingga masuk akal kalau kemudian syariat Islam itu sangat mengecam pelaku riba, mengecam pelaku riba. Nah, sedangkan bunga bank yang ini menurut kelompok pertama, ya, sedangkan bunga bank yang ada sekarang ini ditetapkan berdasarkan perhitungan dan pengawasan oleh otoritas terkait dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Kalau sekarang ya bunga bank
tidak bisa menetapkan bunga yang seenaknya. Kalau zaman dulu orang bisa menetapkan bunga yang berlipat-lipat, tidak ada pengawasan. Nah, kalau sekarang bank itu ya dianggap kemudian tidak menzalimi. Ini menurut kelompok pertama ya. Kenapa? Karena ada bunga yang wajar, ada perhitungan yang wajar, ada regulator ya memperhitungkan namanya inflasi dan seterusnya. Itu sehingga dianggap ini berbeda antara bunga bank dengan praktek riba di masa Rasulullah atau di masa jahiliyah gitu ya. Kemudian mata uang emas dan perak di masa lalu nilainya stabil. Sedangkan mata uang yang digunakan hari ini terkena inflasi dan mengalami fluktuasi nilai tukar. Ini juga membedakan. Dari sisi mata uangnya nih. Di masa Rasulullah yang sekalian, uang yang dipakai itu uang apa? Belum ada uang kertas di masa Rasulullah. Dinar dan dirham. Dinar itu terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Walaupun Pak, dinar-dinar itu bukan produk Islam ya, bukan produk Arab. Dinar-dinar itu sebetulnya adalah produk impor dari peradaban tetangganya. Waktu itu orang Arab, orang Quraisy di Mekah itu Pak, sering berdagang. Maka diabadikan dalam Al-Quran. Ila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu kalau musim panas mereka pergi berdagang ke utara. Kemana? Utara itu ke Syam, utaranya Mekah. Syam itu waktu itu dikuasai oleh Romawi Bizantium. Ya. Pulang-pulang dari Syam mereka membawa dinar. Dinar itu mata uang yang dipakai di Bizantium, di Romawi. Dari kata denarius dibawa ke Arab jadi dinar. Makanya di masa Rasulullah Pak, dinar itu, koin dinar itu gambarnya raja-raja Romawi. Karena waktu itu dipakai adalah dinarnya Romawi, Bizantium. Musim dingin mereka pergi ke selatan untuk berdagang. Selatan itu apa? Selatan Mekah itu adalah Yaman. Yaman itu waktu itu masih dikuasai oleh Persia. Persia itu kemudian punya mata uang namanya drahma. Dibawa ke Arab, diimpor, dibawa ke Mekah itu ya. Jadi dirham dalam bahasa Arab, diserap dalam bahasa Arab jadi dirham. Jadi dari kata drahma dalam bahasa Persianya. Jadi dinar itu dari Romawi, dirham itu dari Persia. Nah itu mata uang yang dipakai di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam baru punya mata uang sendiri itu di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, makanya nanti kalau Bapak Ibu searching di Google ya, koin dinar itu kan sering muncul dinarnya itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan koin dinar di masa Rasulullah. Itu koin dinar di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Di masa Rasulullah belum ada Pak. Koin dinar yang ada tulisan la ilaha illallah belum ada. Di masa Rasulullah itu dinar itu masih gambarnya itu raja-raja Romawi. Ya. Karena masih pakai dinarnya Romawi gitu itu. Orang Arab belum bisa membuat mata uang sendiri. Nah, karena mata uangnya dinar dan dirham, dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak, maka nilainya cenderung stabil. Stabil. Bahkan sampai sekarang nilainya tidak berubah. Buktinya Pak, di masa Rasulullah ya orang apa namanya Rasulullah pernah menyuruh seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariki untuk membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar. Karena memang harga pasarannya itu 1 ekor kambing sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kalau sekarang 1 gramnya 1 juta, berarti kan senilai 4.250.000. Sekarang dengan uang segitu masih kebeli nggak seekor kambing, Pak? Masih kebeli. Berarti masih stabil lah ya. 1 dinar di masa Rasulullah masih sama dengan 1 dinar di masa sekarang. Sudah 1.400 lebih tahun yang lalu. Tapi kalau kita bicara uang kertas, nah ini agak lain memang. Uang kertas ini ya nilai tukarnya bisa turun karena adanya inflasi. Jangankan 1.400 tahun, baru tahun berapa Pak? Berapa tahun kita merdeka itu? 70 tahun ya. Nah, uang kita ya makin ke sini makin tidak berharga kan ya. Uang kita mungkin 10 juta 10 tahun yang lalu itu nilainya beda dengan 10 juta zaman sekarang. Contoh paling sederhana misalnya dulu ya anak SD itu kalau dikasih uang jajan sama bapaknya paling 100 perak, 200 perak. Kalau zaman saya 500 perak. Atau zaman bapak-bapak sekalian mungkin 10 perak mungkin ya, 10 perak. Kalau zaman saya masih 500, 1.000 lah. Sekarang ada nggak anak SD kasih uang jajan 500 perak? Ya. Tukang parkir aja dikasih 500 marah dia Pak. Jajan SD, anak SD sekarang mungkin minimal 50.000. Gitu. Artinya apa? Artinya uang itu semakin ke sini semakin turun nilai tukarnya karena adanya inflasi tadi. Ya.
Sehingga tadi ini menjadi pertimbangan dalam penentuan suku bunga tadi. Sehingga dianggap wajar ketika bunga bank itu menetapkan bunga asalkan tidak berlebihan. Ini yang dipandang oleh ulama di kelompok pertama yang mengatakan bunga bank itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Kemudian apalagi tujuan hutang di masa lalu umumnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari orang miskin, lalu dibebankan bunga yang berlipat-lipat. Sedangkan hutang di bank itu biasanya untuk tujuan investasi, usaha, atau dengan untuk membeli barang-barang mewah seperti rumah atau kendaraan. Di masa lalu, di masa jahiliyah itu, praktek riba yang terjadi di masa itu adalah orang minjam itu karena butuh. Orang minjam itu karena dia lemah, karena dia kesusahan, kemudian dia butuh, kemudian dipinjam. Ya, untuk sekedar mungkin menyambung hidup, tapi malah dibebankan bunga yang berlipat-lipat, mencekik, menzalimi. Orang lemah, orang miskin malah dikasih bunga. Tapi sekarang orang minjam ke bank itu bukan orang miskin, karena justru nggak boleh orang miskin kok bisa minjem ke bank, itu nggak mungkin. Ya, karena ada minimal gajinya berapa, hasilnya berapa sebulan baru bisa dia mengajukan pinjaman kan gitu ya. Orang minjem ke bank itu biasanya juga bukan untuk sekedar untuk menyambung hidup, biasanya untuk apa? Usaha, untuk modal, atau untuk membeli barang mahal, membeli rumah, beli mobil dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga ada perbedaan memang praktek riba di masa Rasulullah dengan yang terjadi di bank di masa sekarang ini dari sisi beberapa aspek tadi, dari sisi mata uangnya, dari sisi tujuan orang pinjam, dari sisi pihak-pihak yang terlibat ya, kemudian dari sisi di mana ada kezaliman ya, di mana pemberi pinjaman itu biasanya adalah orang yang eksploitatif, orang yang menzolimi. Nah, kalau bank sekarang itu ada regulasinya. Nah, mungkin yang paling dekat Pak, contoh riba di masa Nabi dengan masa sekarang itu yang paling dekat itu adalah pinjol. Nah, pinjol itu jelas riba kalau itu ya. Karena pinjol itu bunganya apa namanya seenaknya sendiri kan gitu ya. Nah, orang minjem 200.000 bisa bayar 25 juta apa. Karena hitungan bunganya per hari gitu ya, per hari. Memang cepat tuh bisa turun dananya. Ya. Kan banyak orang terlilit pinjol ya, sampai banyak yang bunuh diri dan segala macam ya. Nah, karena cara nagihnya juga luar biasa. Nagihnya itu bukan pakai debt collector, nagihnya pakai canggih Pak, pakai aplikasi. Dia bisa masuk ke HP kita, kemudian nanti mencuri data di HP kita. Ya, disebarkan seluruh kontak kita bahwa orang ini tidak punya etikat baik, tidak mau bayar dan seterusnya gitu ya. Bahkan ada yang sampai kemudian foto-foto di HP kita itu disebarkan. Apalagi kalau ada foto yang ya tidak layak untuk disebarkan, jadi disebarkan untuk menagih hutang itu. Nah, ini makanya banyak orang depresi, banyak orang terlilit pinjol, kemudian akhirnya bunuh diri. Karena memang mencekik bunganya. Nah, ini paling dekat praktek pinjol dengan riba di masa Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau bunga bank ini dianggap berbeda, Bahkan kalau bicara bank sebagai apa namanya perannya dalam ekonomi suatu negara itu malah menjadi urat nadi perekonomian suatu negara. Kalau bank di suatu negara itu kolaps, otomatis perekonomian di suatu negara itu akan ikut kolaps juga. Sehingga bank malah dianggap ini sebagai suatu kemaslahatan gitu ya. Apalagi argumentasinya pertama, yang kedua ya, sebagian ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak haram, seperti misalnya Syekh Abdul Wahab Khalaf, ulama Mesir, beliau mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu sebetulnya bukan pinjaman murni, bukan dalam bahasa Arabnya disebut dengan qard, bukan. Ya, bukan pinjaman murni. Kenapa? Sebetulnya adalah praktek bagi hasil mudharabah, di mana bank itu memberikan apa namanya pinjaman kepada pengusaha untuk ekspansi usahanya, ditambahin modalnya oleh bank, kemudian nanti si pengusaha itu wajib menyetor tiap bulan sejumlah uang kepada bank. Nah, itu dianggap sebagai bagi hasil, cuma bagi hasilnya itu ya ditentukan keuntungannya di awal sekian persen dari modal. Kenapa? Berdasarkan proyeksi, ada perhitungan tersendiri, ya ada istilahnya itu perhitungan keuntungan yang lebih advance, di mana bank bisa perkirakan dari usaha yang dilakukan setiap bulannya kira-kira berapa keuntungan yang wajar yang bisa diberikan kepada bank itu, meskipun dengan angka yang fix. Karena sebetulnya mudharabah aslinya, mudharabah atau bagi hasil itu Pak, kan konsepnya adalah bagi hasil bagi rugi. Ya, tidak boleh menetapkan keuntungan itu berdasarkan angka yang pasti. Misalnya begini Pak, ada orang
investor pengen menanam modal di seorang pengelola usaha, seorang pengusaha gitu ya. Maka perjanjian yang dibolehkan itu dalam mudharabah yang asli gitu ya, itu bagi hasil bukan dari modal, tapi dari keuntungan. Kalau nanti untung tiap bulan, maka bagi hasil itu misalnya 70-30 atau 60-40 terserah sesuai kesepakatan. Tapi dari keuntungan. Karena dari keuntungan berarti nggak pasti. Share-nya itu nggak pasti. Karena dari keuntungan bisa fluktuatif. Bisa naik, bisa turun, atau bahkan bisa rugi. Nah, mudharabah itu seperti pada dasarnya adalah bagi hasil dari keuntungan. Tapi yang di bank itu, ya, yang di bank itu bagi hasil juga. Cuma bagi hasilnya dari keuntungan yang diperkirakan di awal. Dari keuntungan yang bukan berdasarkan keuntungan real time tiap bulan, enggak. Tapi berdasarkan keuntungan yang diperkirakan di awal. Berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Gitu ya. Nah, ini dianggap tidak keluar dari aturan mudharabah, tidak keluar dari aturan bagi hasil yang ada dalam Islam yang memang dibolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipandang oleh ulama pertama ini, bahwa bunga bank itu sebetulnya pada dasarnya adalah bagi hasil juga. Cuma bagi hasil dengan perhitungan keuntungan yang lebih advance, yang ditetapkan atau diperkirakan di awal. Sehingga bisa diperkirakan tiap bulan, keuntungan yang wajar yang diterima oleh bank sekian dari usaha yang dilakukan oleh si pengusaha itu. Nah, sehingga ini mudharabah pada dasarnya akadnya adalah mudharabah bagi hasil. Dan tidak ada misalnya hadis ataupun Quran, ayat Al-Quran yang menetapkan bahwa kalau bagi hasil harus berdasarkan keuntungan. Itu tidak ada ayat yang tegas atau hadis yang tegas mengatakan harus seperti itu. Sehingga menurut Syekh Abdullah Al-Khalaf, tidak masalah menentukan bagi hasil dari keuntungan yang angkanya ditetapkan di awal berdasarkan perkiraan dari perhitungan usaha itu. Ya, berdasarkan proyeksi keuntungan itu. Nah, ini yang dipakai bahkan di bank syariah itu seperti itu. Ya. Kalau kita bicara bank syariah, ya, itu tidak murni bagi hasilnya berdasarkan keuntungan tiap bulan, enggak. Tetap bank itu menghitung, ya, menentukan angka di awal, sekian keuntungan yang harus di-share ke bank. Ya. Nah, kenapa? Karena menggunakan proyeksi tadi, proyeksi keuntungan istilahnya. Bukan keuntungan yang real time gitu ya, tiap bulan keuntungannya berapa, dipotong sekian buat bank, enggak. Tapi berdasarkan, karena nggak mungkin ada bank yang mau seperti itu, ya, termasuk bank syariah itu juga pakai proyeksi keuntungan, bukan keuntungan yang real time. Nah, di bank konvensional juga sama, sehingga ini dijadikan alasan oleh Syekh Abdullah Khalaf bahwa bunga bank termasuk yang konvensional juga tidak keluar dari yang namanya bagi hasil atau mudharabah, sehingga dibolehkan. Ya. Kemudian yang apalagi? Nah, ini sebagian ulama yang menghalalkan bunga bank seperti Syekh Abdul Aziz Jawish, ya, seorang ulama kenamaan Mesir. Jadi memang kebanyakan ulama yang menghalalkan bunga bank ini itu adalah ulama-ulama yang berasal dari Mesir, ya, lulusan Al-Azhar, kemudian dewa mufti-mufti negara Mesir itu rata-rata menghalalkan bunga bank. Seperti ini, Syekh Abdul Aziz Jawish, ya, seorang ulama kenamaan Mesir tahun 1900-an, ya, memandang keharaman riba itu berdasarkan teks Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 130, itu hanya berlaku pada bunga yang berlipat-lipat. Ya. Sedangkan bunga yang sedikit dan tidak berlipat, keharamannya berdasarkan istihad ulama dengan landasan kaidah, ya, i'ta'ul qalil hukmal katsir, memberi yang sedikit hukum yang banyak. Sedangkan kaidah ini bukan kesepakatan di antara para ulama. Jadi, ya, haramnya riba itu kalau kita lihat Ali Imran ayat 30, la ta'kulur riba atau afan mudha'afah. Ini yang menjadi ayat yang ulama dalil ulama yang mengatakan riba itu haram kalau bunganya berlipat-lipat. Atau afan mudha'afah. Artinya kalau bunganya itu 0,2% setahun misalnya gitu ya. Tidak sampai 100%, ya, tidak sampai berlipat-lipat, itu masih dikategorikan sebagai bukan riba yang haram. Karena yang haram itu adalah kalau adhafan mudha'afah. Sedangkan ulama yang mengatakan kalau bunganya sedikit termasuk riba yang haram, itu bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan istihad ulama, ya, sebagai kehati-hatian, ya, sehingga yang sedikit pun dihukumnya sebagai riba yang haram. Tetapi menurut ulama yang menghalalkan bahwa yang sedikit itu tidak ada hadis yang menyatakan itu haram. Yang haram itu adalah kalau adhafan mudha'afah, kalau mencekik, kalau berlipat-lipat. Nah, sehingga bunga bank itu tidak sampai ke sana. Ini yang dipahami oleh Syekh Abdul Aziz Jawish, ya. Kenapa kok yang berlipat-lipat? Karena itu yang ada unsur kezolimannya.
Karena yang menzolimi itu yang kalau berlipat-lipat, kalau sampai mencekik bunganya. Utang 1 juta harus bayar 2 juta. Utang 500.000 bahkan sampai 25 juta tagihannya. Itu dalam pinjol seperti itu. Itu yang berlipat-lipat. Itu yang mencekik. Nah, sehingga ini yang diharapkan. Tapi kalau bunga bank yang ada di zaman sekarang ini tidak sampai ke taraf berlipat-lipat. Bahkan Pak, di kekhalifahan terakhir umat Islam yang masih berdiri, yaitu Khalifah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, ya, di zaman itu sudah ada bank. Ya. Dan fatwa yang digunakan di zaman Turki Utsmani itu, Pak, ya, ketika itu bunga bank itu halal ketika tidak mencapai 100% di zaman Turki Utsmani. Itu fatwa resmi kekhalifahan Islam di zaman Turki Utsmani. Bunga bank itu yang haram itu kalau mencapai 100%, artinya 2 kali lipat. Kalau tidak mencapai 2 kali lipat di bawah itu, maka itu belum dikategorikan sebagai bunga yang haram. Ini fatwa di zaman Turki Utsmani. Jadi kalau misalnya 1 juta bayar 1.500.000 itu belum riba tuh. Kalau fatwa di zaman Turki Utsmani harus 2 kali lipat, 1 juta jadi 2 juta baru riba yang haram. Nah, ini yang dipakai sebagai landasan ulama yang menghalalkan. Oke, kemudian alasan yang lain, ya. Alasan yang lain apa? Transaksi perbankan adalah bentuk akad baru dalam fikih. Jadi kalau kita bicara fikih, Pak, akad-akad itu sebutkan ada akad jual beli, ada akad ijarah, ada akad sewa, ada akad mudharabah bagian sudah susah. Dari semua akad itu, para ulama kemudian membuat list, membuat daftar dalam banyak hadis yang disebutkan. Ada sekitar 26 jenis akad yang Nabi sebutkan dan Nabi berikan ketentuannya. Bagaimana akad jual beli ketentuannya, bagaimana akad sewa, bagaimana akad bagi hasil itu ada ketentuan-ketentuannya yang disebutkan dalam hadis. Nah, di antara 26 jenis akad yang disebutkan dalam hadis itu, ya tidak ada satupun yang termasuk di dalamnya itu adalah akad dalam perbankan. Karena akad dalam perbankan itu adalah akad yang baru, tidak masuk ke dalam 26 akad yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita misalnya Pak, contohnya nabung di bank itu akadnya apa? Kita naruh uang di bank, itu akadnya apa? Apakah kita akadnya itu akadnya qard, akadnya minjemin ke bank, ya? Ada sebagian mengatakan itu berarti kita minjemin ke bank. Ya. Kalau minjemin ke bank, itu berarti konsekuensinya adalah bahwa peminjam itu sedang memberikan akad sosial kepada yang dipinjamkan. Bahwa yang meminjam itu adalah orang yang butuh. Itu qard. Ya. Alasannya adalah untuk membantu, itu akan hutang sebetulnya. Nah, kita naruh uang di bank itu sedang membantu bank atau gimana? Sedang bank lagi butuh uang, perlu kita kasih pinjam atau gimana? Kan enggak gitu ya. Kemudian uang itu juga bisa kita tarik kapanpun. Sedangkan dalam akad qard, dalam akad pinjam itu kan uang dipakai harusnya, itu bisa kita tarik sebelum jatuh tempo. Tapi kalau kita naruh uang di bank, kita bisa tarik kapanpun itu uang, sehingga tidak memenuhi ya unsur-unsur dalam akad qard, dalam akad pinjam meminjam. Atau akad nitip, wadiah. Bisa nggak disebut akad yang wadiah? Kita naruh di bank itu. Titip itu Pak, kalau kita nitip akad wadiah, syaratnya adalah barang yang kita titipkan itu tidak dipakai oleh penerima titipan. Kayak kita misalnya parkirin mobil, itu kan kita nitipin mobil kita ke tukang parkir. Boleh nggak tukang parkir itu pakai mobil kita Pak? Nggak boleh, kan cuma nitip doang. Cuma dijagain doang. Nah, kalau kita naruh uang di bank, itu kan dipakai sama bank uangnya. Buat nanti disalurkan, buat apa namanya, diputar uangnya gitu kan. Nah, sehingga kalau dikatakan itu titip juga tidak pas juga, karena titip itu harusnya tidak dipakai oleh bank. Nah, sehingga ini akad baru, tidak akad yang belum terdefinisikan, belum ada ketentuan dalam fikihnya, gitu ya. Nah, sehingga ada yang mengatakan pinjaman bank sejatinya adalah bentuk istismar atau pengembangan harta, bukan qard, bukan pinjam meminjam, di mana tujuan akad qard adalah untuk membantu orang yang kesulitan. Sedangkan bank biasanya justru menyalurkan kredit kepada para pengusaha yang tidak sedang meminjam untuk sekedar menyambung hidup. Karena kalau akad qard, akad pinjam itu berarti kita meminjamkan orang yang sedang butuh, orang miskin lagi butuh uang, kita kasih pinjam, itu akad qard. Tapi kalau bank tidak meminjam kepada orang yang sedang butuh, artinya sedang butuh untuk menyambung hidup, bukan. Tapi orang pengusaha yang udah kaya, dia pengen ekspansi usaha, dia pengen kemudian menambah cabang di mana gitu ya, dia pinjam ke bank, dikasih sama bank. Nah, berarti bank bukan sedang meminjamkan, itu akadnya istismar, pengembangan harta. Nah, ini yang diutarakan oleh ulama kelompok pertama ya. Kemudian, nah ini tidak perlu kita skip ya.
Nah ini, bunga bank tidak eksploitatif. Riba adalah bentuk kezaliman di mana peminjam biasanya adalah orang miskin tadi ya, yang meminjam untuk sekedar menyambung hidup, lalu secara zalim si pemberi pinjaman membebankan bunga yang tinggi yang berimbas kepada pemberi pinjam kepada peminjam. Ya. Sedangkan bank hanya memberikan pinjaman kepada mereka yang sudah lolos screening kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. Jadi orang yang meminjam ke bank Pak di screening dulu ya, ada BI checking dulu gitu kan, ada harus menyertakan slip gaji dan seterusnya ya. Nanti diperiksa dan survei ke tempat kerjanya benar nggak dia kerja di situ, benar nggak gajinya sekian. Ya, karena bank juga nggak mau resiko kan, nggak mau kredit macet, sehingga orang yang minjem ke bank itu dipastikan dia memang orang yang pasti mampu bayar, bukan orang yang miskin, orang yang kemudian kesulitan, yang mampu bayar atau enggak juga nggak tahu. Tapi bank sekarang nggak mau seperti itu. Dia hati-hati Pak pasti gitu kan. Dia akan memilih siapa orang yang pantas untuk diberikan kredit gitu. Sehingga orang yang minjem ke bank itu bukan orang yang memang butuh, bukan orang yang memang sedang sulit gitu ya, tapi orang yang memang sudah kaya atau orang yang memang punya penghasilan dan dipastikan dia bisa membayar utangnya gitu ke bank gitu. Walaupun mungkin ada orang ada tengah jalan, ada saja beberapa kasus di mana mungkin usahanya macet sehingga tidak bisa membayar kreditnya, tapi pada dasarnya di awal bank mengusahakan supaya orang yang minjem ke bank itu adalah orang yang mampu untuk membayar. Nah ini yang dijadikan argumentasi. Nah sekarang kita pindah ke ulama yang mengharamkan. Apa landasan ulama yang mengharamkan bunga bank? Kalau tadi kan menghalalkan ya, argumentasi sudah kita jelaskan tadi. Sekarang apa alasan atau dalil ulama yang mengatakan bunga bank itu haram? Kita bicara bunga bank konvensional ya. Pertama, ulama yang mengatakan bunga bank itu adalah riba yang diharamkan, bahwa riba itu tetap haram meski bunganya sedikit. Tadi ya, Al-Quran menegaskan hanya pokok utang yang berhak dimiliki oleh si pemberi pinjaman. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 279, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun. Ketika Allah mengharamkan riba, kan di zaman Nabi riba itu tidak langsung diharamkan. Pada awalnya riba itu masih dibolehkan di awal masa keislaman. Islam sudah disebar, Nabi sudah diutus, ya. Tapi riba waktu itu belum diharamkan secara total. Riba itu baru kemudian diharamkan di Al-Baqarah 279. Ya. Di ayat ini Allah dengan tegas mengatakan falakum ru'usu amwalikum, yang berhak kalian miliki itu hanya pokok hutangnya saja. Berarti kelebihannya berapapun itu jumlahnya, mau sedikit mau banyak, berarti tidak berhak buat kamu miliki. Yang berhak kamu miliki itu adalah pokok hutangnya. Jadi Allah bicara kepada orang yang sudah terlanjur dia memakan harta riba atau terlanjur memberikan pinjaman dengan bunga, maka ambillah pokok hutangnya saja. Ya. Adapun sisanya, adapun tambahannya bunganya jangan kamu ambil. Karena falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian adalah pokok hutang kalian. Sedangkan sisanya adalah haram buat kalian. Nah, berarti ini menunjukkan ayat ini bahwa riba itu mau sedikit mau banyak bunganya tetap haram. Walaupun bab penggalan ayat berikutnya la tazlimuna wa la tuzlamun, ini juga menjadi dalil buat kelompok pertama bahwa riba itu kaitannya dengan kezaliman. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak menzalimi dan kalian tidak dizalimi. Nah, zolim itu kan bisa berubah seiring perkembangan zaman gitu ya. Dulu orang ngutang 1 juta bayar 1 juta itu tidak zolim, itu yang adil. Kalau bayar 1 juta bayar 1.200.000 itu zolim namanya. Sekarang kalau ada orang misalnya Pak ngutang ya 10 tahun 1 juta, dibayar 1 juta lagi, itu adil apa enggak? Kalau zaman sekarang Pak, adil apa enggak? Saya kasih contoh begini. Ada orang zaman dulu Pak naik haji masih ongkosnya 300.000 naik haji Pak. Itu tahun berapa tuh Pak? Ya, masih 300.000. Untuk kemudian naik haji itu dia gadaikan sawahnya. Dia pinjam ke saudaranya, dia gadaikan sawah, pinjam 300.000 buat naik haji. Karena waktu itu ongkosnya 300.000 rupiah. Ya mungkin 60-an, 70-an kan Pak ya. Saya nggak tahu. Ya. Kemudian sawah itu belum ditebus sampai dia meninggal. Cucunya mau bagi waris Pak, ya puluhan tahun kemudian mau bagi waris, tahun 2000-an mungkin ya, tahun kemarin lah, belum lama ini cucunya pengen bagi waris. Nah ada sawah yang punya kakeknya dulu itu belum ditebus dari orang yang pinjaman dulu. Ketika mau dibagi waris harus tebus dulu.
Nah, ditebusnya berapa kira-kira Pak? 300.000. Padahal sekarang ongkos naik haji sudah berapa? Ongkos naik haji sekarang 30 juta atau 40 juta. Masa dikasih 300.000 lagi dibayarnya? Nah, ini berarti adil apa enggak nih? 300.000 dibayar 300.000 lagi. Adil apa enggak Pak? Sama atau enggak? Nah, sehingga kan ada perubahan nih, ya, ada perubahan kondisi di masa Rasulullah. Karena dinar itu stabil, dinar itu nilainya tidak berubah, sehingga ya 300.000 dibayar 300.000 lagi, itu adil. Tapi sekarang 300.000, zaman dulu dibayar dengan 300.000 zaman sekarang, itu dianggapnya nggak adil. Kenapa? Karena sudah berubah jauh nilainya, sudah turun uangnya, nilai uangnya. Nah, sehingga ini yang tadi ya dijadikan dalil oleh ulama kelompok pertama bahwa riba itu kaitannya dengan kezaliman. Ya, selama itu kemudian tidak sampai kezaliman maka tidak sampai haram. Tapi kalau ulama kedua yang mengharamkan riba itu tidak ada kaitan dengan zalim atau tidak zalim. Pokoknya ada tambahan, pokoknya ada bunga maka haram. Mau bunganya 0,0001%, ya, selama ada tambahan atas pokok hutang maka itu haram. Ini kelompok ulama yang kedua. Apalagi riba tetap haram meski tidak menzalimi, gitu ya. Sama kira-kira dengan minum khamr, Pak, minuman keras. Boleh nggak kita minum wine atau minum whisky atau minum bir gitu ya, tapi nggak sampai mabok, dikit aja, ya, seteguk 2 teguk. Yang penting nggak sampai mabok, boleh nggak Pak? Tetap nggak boleh kan gitu ya, meskipun tidak mabok. Tapi karena khamr itu haram, ya meskipun sedikit kita minum ya tetap haram, walaupun nggak sampai mabok. Nah, sama dengan riba. Riba itu ya, kalaupun pokoknya ada bunga, ya haram. Meskipun bunga itu tidak sampai menzalimi, tidak sampai mencekik. Walaupun praktek di masa Rasulullah adalah riba yang mencekik, tapi intinya adalah yang haram adalah ketika ada bunga yang sedikit ataupun banyak. Sama dengan minum khamar tadi. Minum khamar, mau sedikit mau banyak ya haram, meskipun tidak mabok. Nah, ini agak lain, dikiaskan dengan minum khamar. Meskipun Pak ini tentang khamar juga, kalau kita bicara khamar ya, bicara minuman keras, ternyata antara MUI dengan misalnya fatwa di Sauri itu agak berbeda. Kalau di MUI kita minum bir alkohol 0%, itu hukumnya apa Pak? Haram, tetap haram. Tapi kalau kita lihat fatwa di Saudi Pak, ya, bir itu dijual bebas di toko-toko di Saudi. Tapi bir yang telah disertifikasi halal. Kok ada bir yang halal? Karena dalam fatwa di Saudi itu, bir itu halal selama tidak sampai 3% kandungan alkoholnya. Karena menurut penelitian di sana, ya 3% itu belum sampai taraf memabukkan, walaupun diminum banyak. Sehingga di Saudi itu kalau kita, jangan kaget Pak, kalau di umrah atau berhaji, misalnya kita menemukan di supermarket atau misalnya kalau sekarang di Alfamart-nya kalau di kita gitu ya, itu ada bir dijual. Kenapa? Karena birnya bir halal, gitu ya, bukan bir yang bisa mabok, bukan. Karena walaupun ada alkoholnya, tapi kalau di Indonesia, ya, fatwa MUI mengatakan, kalaupun 0% alkoholnya tetap hukumnya haram selama namanya bir. Kalau dirubah namanya baru bisa halal, ya. Misalnya Fanta gitu ya, nah, itu bisa halal. Tapi kalau namanya bir tetap haram kalau MUI, gitu ya. Nah, di sini maka ada khilafiyah termasuk dalam masalah riba ini. Kemudian riba jahiliyah adalah pinjaman produktif. Kalau tadi menurut ulama pertama yang mengharamkan, riba itu haram di masa jahiliyah karena orang minjem itu karena butuh. Karena butuh buat menyambung hidup ya, buat konsumtif. Tapi di masa menurut ulama kelompok kedua, justru sebaliknya, justru di masa Rasulullah, orang minjem itu di Mekah itu Pak ya, orang minjem ke Abu Sufyan kan orang saudagar atau pembesar-pembesar di Quraisy itu ya. Abu Sufyan termasuk orang yang meminjamkan uang juga, termasuk orang kaya gitu ya. Nah, banyak orang yang minjem itu bukan untuk sekedar makan, tapi untuk tujuan dagang di masa itu, Pak. Karena orang Quraisy itu, orang Mekah itu kan kebanyakan profesi sebagai pedagang. Jadi memang orang minjem di masa itu justru untuk berdagang, memang. Nah, kemudian dibebankan bunga yang berlipat-lipat. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan zaman dulu orang minjem itu untuk menyambung hidup, enggak. Justru orang Mekah, Quraisy waktu itu memang minjem buat modal dagang gitu. Karena mereka kebanyakan adalah pedagang. Nah, sehingga kan sama dengan bunga bank zaman sekarang. Karena orang minjem ke bunga ke bank itu kan juga untuk berdagang buat usaha kan. Berarti sama dengan praktek di masa Rasulullah SAW. Ini argumentasi kelompok yang mengharamkan.
Bahkan Pak, menurut ulama kedua ini yang mengharamkan, bank itu justru lebih parah daripada rentenir. Kalau rentenir itu kan dia minjemin satu orang, dia punya uang, dia minjemin ke orang lain dan dikasih bunga. Rentenir seperti itu. Bunga bank itu adalah calonnya rentenir. Jadi dia ngumpulin orang banyak yang punya kelebihan dana, ya kemudian dananya itu dipinjamkan kepada nasabah yang lain. Jadi dia ngumpulin banyak rentenir buat disalurkan ke pinjaman berbunga. Jadi malah lebih parah. Karena bank itu bukan hanya satu orang, banyak orang yang jadi rentenirnya, gitu ya. Itu nasabah-nasabah yang punya uang, yang naruh uangnya di bank, kemudian sama bank dipinjam kepada nasabah yang lain, kemudian dikasih bunga, bunganya dibagi hasil ke nasabah yang punya uang itu. Sehingga bank dianggap calo rentenir. Jadi bukan sekedar rentenir doang, tapi calo rentenir. Ini lebih parah bunga bank itu daripada rentenir di masa Rasulullah SAW. Karena di masa Rasulullah rentenir itu satu orang. Kalau di bank, enggak, bank ngumpulin banyak orang rentenir gitu ya. Jadi orang yang nabung di bank atau misalnya buka deposito di bank, nah itu termasuk dikatakan sebagai rentenir itu menurut ulama kelompok kedua ini. Kelompok kedua ini gitu ya. Kemudian bunga bank tidak memberikan masalah. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa sistem bunga bank menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis moneter. Ya. Bunga bank juga justru yang menjadi penyebab adanya inflasi. Kalau tadi kan dikatakan kenapa bunga bank sekarang halal karena uang sekarang ada inflasi. Justru inflasi itu disebabkan oleh bunga bank. Justru inflasi itu penyebabnya adalah suku bunga yang terkena oleh bank. Itu yang menyebabkan inflasi. Makanya ya jangan salahkan inflasinya, salahkan bunga banknya. Karena bunga bank yang menyebabkan adanya inflasi itu. Nah ini yang dikatakan. Selain itu dampak negatif riba pada ekonomi yaitu mengakibatkan distribusi kekayaan tidak adil, menumbuhkan kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena orang kaya kan cukup dia naruh uangnya di bank, tiap bulan dia dapat bunga. Orang miskin dia harus susah payah bangun usaha untuk membayar bunga itu. Ya kalau usahanya sukses, kalau usahanya tidak sukses, hartanya disita, rumahnya disita, gitu ya, asetnya disita. Ya, orang kaya tetap aman uangnya, walaupun usahanya rugi, usaha yang orang minjem ke banknya rugi. Tapi orang yang punya uang di bank, ya bank menjamin uang itu tetap akan bisa dibayar kan gitu kepada si nasabah. Sedangkan kalau dalam Islam tadi bagi hasil itu atau mudharabah itu harus mengedepankan keadilan. Jadi antara investor dengan pengusaha itu harus sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian bareng-bareng. Ya, kalau misalnya usaha untung dibagi dua. Kalau tidak untung ya kerugiannya ditanggung bersama. Jangan yang menanggung itu cuma pengusahanya aja. Pemodalnya ya tetap minta keuntungan tiap bulan padahal usahanya rugi. Ini kezaliman namanya. Itu yang terjadi di bank. Kalau dalam Islam ya tadi harus adil, bagi untung, bagi rugi, bukan hanya bagi untungnya aja. Kalau ada kerugian, ya pemodal juga harus siap dengan resiko kerugian itu. Nah ini yang berbeda antara bank dengan sistem Islam, ya mudharabah bagi hasil. Meskipun Pak, kalau kita bicara bank syariah pun sebetulnya tidak murni akan bagi hasil bagi rugi. Kalau kita naruh uang di bank syariah misalnya Pak ya, kalau pakai akad mudharabah murni yang mana bisa bagi rugi juga gitu ya, kayaknya nggak mungkin ada orang yang mau nabung di bank syariah. Kenapa? Karena kalau ternyata bank syariah rugi, nasabah juga harus siap-siap uangnya hilang. Ada kira-kira orang yang mau nabung dengan kemungkinan uangnya bisa hilang, kan nggak ada gitu ya. Sehingga di bank syariah juga ditetapkan bank harus menjamin modalnya nasabah. Ya, karena kalau nggak begitu nggak mungkin ada orang yang mau nabung di bank syariah. Ya, kalau menerapkan sistem mudharabah atau bagi hasil yang murni dalam Islam itu sulit kalau kita dipraktekkan di bank meskipun itu bank syariah. Jadi bank syariah pun tidak menerapkan bagi hasil yang murni sebetulnya. Ya, bagi hasil bagi rugi. Ya. Baik. Kira-kira itu Pak argumentasi dari kedua belah pihak ya. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Intinya apa? Intinya ada perbedaan konsep terkait riba ini sehingga menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama yang mengharamkan, illat riba atau titik keharaman riba itu ada pada ziyadah atau tambahannya atau bunganya.
Selama ada bunga, selama ada tambahan di atas pokok hutang, maka itulah riba. Mau sedikit, mau banyak, mau zolim, mau tidak zolim, ketika ada ziyadah, ketika ada tambahan atas hutang, maka itulah riba yang diharapkan. 1 juta bayar 1 juta 10.000, 10.000 10.000 itu riba, haram. Jadi titik haramnya ada pada bunganya, mau sedikit, mau banyak. Ini kelompok ulama pertama. Tokoh-tokohnya misalnya ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Wahbah Az-Zuhairi, ini ulama dari Suriah, Wahbah Az-Zuhairi, Abu Zahra, Syekh bin Baz dari Saudi, dan seterusnya. Banyak ulama yang mengharamkan, termasuk banyak lembaga fatwa di dunia ini, kebanyakan, bahkan hampir semua, itu memfatwakan bunga bank itu haram. Ya, karena tadi riba itu adalah intinya ketika ada tambahannya, mau banyak, mau sedikit. Tapi, nah kelompok yang menghalalkan punya konsep yang lain, bahwa illat riba itu bukan yang sekedar ziyadah, bukan yang sekedar tambahan, tapi tambahan atau bunga yang plus ada kezolimannya, plus ada unsur kezolimannya. Bunga yang menzolimi, bunga yang mencekik, itu yang riba, itu yang haram. Berarti kalau sekedar ada bunga tapi tidak menzolimi, nah berarti itu bukan riba yang haram. Ini konsep bagi ulama kedua yang menghalalkan bunga bank tadi. Jadi sebetulnya Pak, antara yang menghalalkan atau mengharamkan bunga bank, itu keduanya sepakat bahwa riba itu haram. Sepakat riba itu haram. Cuma yang beda adalah menilai konsep riba itu seperti apa. Ya, makanya kata Abu Bakar, ya, salah satu keharaman yang kompleks, ya, itu adalah riba. Kenapa? Karena kalau keharaman yang lain, contohnya misalnya khamar, Pak, kita bisa bedakan dengan jelas mana khamar, mana kopi, mana khamar, mana air susu, mana whisky, mana bir, mana brandy, mana bajigur, Pak. Jelas bedanya, Pak, gitu ya. Kita bisa bedakan dengan jelas mana yang haram, mana yang halal. Atau zina, zina itu jelas dibedakan. Orang yang zina dengan orang nikah jelas beda. Orang-orang nikah pasti undang-undang, ada walimahnya, ada pestanya. Kalau orang zina diam-diam, jelas beda, tidak ada akadnya. Tapi kalau riba, nah ini menjadi kompleks, gitu ya. Karena riba ini kaitannya dengan muamalah yang mana akan berkembang setiap zaman, setiap masa ada selalu perkembangan dalam hal muamalah. Sehingga eh, kata Abu Bakar itu, beliau mengatakan, saya berharap Rasulullah itu belum wafat sebelum riba itu kemudian dijelaskan sedetail-detailnya, ya, karena memang agak kemudian bisa melahirkan konsep yang berbeda dalam memahami riba itu. Ya, makanya ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan riba itu adalah pokoknya ada tambahan, mau sedikit mau banyak, atau yang kedua, riba itu adalah bunga plus kezaliman. Bukan hanya sekedar bunga, tapi bunga plus kezaliman. Nah, tokohnya siapa? Tokohnya adalah misalnya Syekh Ali Jum'ah, ini ulama besar di Mesir yang menjadi salah satu ikon dari Dewan Fatwa Mesir, ya, atau Darul Ifta al-Misriyah. Kemudian ada Ahmad Thayyib, Said Tantawi, Abdul Wahab Khalaf, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Banyak juga ulama yang kemudian memberi pendapat bahwa bunga bank itu tidak haram. Termasuk di Indonesia ada juga. Di Indonesia ada Hasan, ya, pendiri Persis, Persatuan Islam, itu dulu mengeluarkan fatwa bunga bank konvensional hukumnya halal. Ya, Hasan, ya, Persis, ya. Kemudian misalnya di tahun 80 atau 90-an, ya, ada ketua Dewan Fatwa MUI namanya Profesor Ibrahim Hosen, itu juga mengeluarkan fatwa bunga bank konvensional hukumnya halal waktu itu, ya. Sebelum akhirnya direvisi, ya. Tahun 2004 kemudian dikeluarkan fatwa bunga bank konvensional hukumnya haram oleh MUI, direvisi. Sebelumnya ada Profesor Ibrahim Hosen yang memfatwakan bunga bank konvensional hukumnya halal. Jadi di Indonesia juga ada dinamika sebetulnya, ya. Tidak sepakat ulama mengatakan haram, karena ada juga ternyata ulama yang mengatakan haram. Walaupun mayoritas itu mengatakan haram. Jadi intinya Pak, ya, meskipun di antara kedua kelompok ini ada perbedaan pendapat, tapi tentu kita sebagai seorang muslim, kita akan pengen hati-hati, Pak, ya, kita pengen selamat dari keharaman. Maka minimal gitu ya, kalaupun tidak bisa kita menghindar dari bank, gitu ya, minimal bank syariah. Minimal bank syariah. Jadi kalau kita mau naruh uang, ya, minimal bank syariah. Ya, sebagai kehati-hatian, meskipun ada ulama yang menghalalkan bunga bank konvensional, tapi kita sebagai muslim kan pengen hati-hati, ya. Kalau menjauh 100% dari namanya bank, kayaknya mustahil, ya. Mustahil orang zaman sekarang bisa terhindar dari 100% dari namanya bank, itu mustahil. Maka minimal bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah sudah ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi
Ibarat kata kalau nanti di akhirat ditanya sama malaikat, itu yang pertama kali ditanya DPS-nya Pak, gitu ya, Dewan Pengawas Syariahnya. Karena mereka yang ditugaskan untuk mengawasi bahwa lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan syariah. Mereka yang memberikan sertifikat bahwa lembaga ini sesuai dengan syariah. Dan DPS ini ditunjuk oleh apa namanya eh, dilatih oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, diberikan pendidikan oleh DSN. Jadi orang nggak lulus pelatihan di DSN dia nggak bisa jadi DPS. Ya. Nah mereka yang memberikan stempel atau sertifikat bahwa lembaga keuangan itu menjadi lembaga keuangan yang syariah. Jadi mereka minimal ada DPS-nya gitu ya. Daripada kita ke bank konvensional karena di sini ada khilafiyah, ada yang mengatakan bahkan mayoritas mengatakan hukumnya haram. Jadi intinya bahwa kita harus pahami bahwa fikih itu memang kadang-kadang bisa terjadi perbedaan, itu wajar ya. Karena fikih itu sekali lagi tidak ada fikih kalau tidak ada perbedaan. Ya, kalau tidak ada perbedaan namanya bukan fikih, namanya syariat. Kayak misalnya tadi haramnya riba itu syariat. Haramnya riba itu syariat. Tidak ada orang beda dalam masalah riba itu haram. Tapi apakah bunga bank itu riba itu fikih. Ya, sholat lima waktu itu syariat, wajib. Sepakat. Ada orang mengatakan sholat tidak wajib, keluar dari Islam. Tapi bagaimana cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Bagaimana hukumnya kunut subuh pas sholat subuh? Itu fikih. Ya, bukan syariat, itu fikih. Fikih itu adalah hasil pemahaman dari para ulama terhadap ayat atau hadis yang ada. Tapi kalau syariat adalah sesuatu yang hukumnya sudah pasti, ya, bagian dari syariat yang tidak bisa berubah. Seperti misalnya pembagian waris itu syariat, ya itu tidak bisa diutak-atik lagi, ya. Wajibnya puasa Ramadan itu syariat, ya. Kemudian wajibnya haji itu syariat, zakat itu syariat. Tapi hal-hal yang sifatnya khilafiyah, hal-hal yang sifatnya itu adalah hasil pemahaman ulama terhadap ayat atau hadis, itu namanya fikih. Kalau fikih ada perbedaan wajar, ya. Ada perbedaan wajar. Saya kira itu bisa saya sampaikan di pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selebihnya kita persilakan bagi jamaah yang ingin mungkin ada yang mengajukan pertanyaan atau ingin menambahkan tafadhol. Ada dari Bapak atau Ibu? Kalau tidak ada kita tutup. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan dalami hari ini. Buat saya yang terang saja adalah Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz lebih afdol ya kira-kira. Lebih afdal yang mana? Itu yang kedua. Mungkin sedikit menyimpang kalau dagangan uang kita beli bola kemudian masakan lain jual dan sebagainya itu hukumnya halal. Terus kemudian kalau jual beli trading itu hukumnya apa juga. Ya. Terus kemudian betul karena dagangan uang yang macam-macam secara online ini saya kira Perdagangan uang secara online. Ya, oh ya, ya, trading forex ya. Nah ini nanya pendapat saya pribadi ya tentang bunga bank ini ya. Kalau saya bukan ulama sebetulnya, saya hanya penyampai lidah ulama gitu ya. Tapi kalau nanya pendapat saya pribadi, pendapat pribadi saya tadi ya, minimal bunga bank syariah, minimal bank syariah. Jadi saya tidak menyarankan, walaupun saya belum kemudian bulat mengatakan bunga bank itu haram ya, bunga bank konvensional itu haram. Tapi saya menyarankan bahwa bank syariah minimal bank syariah. Kalaupun kita tidak bisa menghindar dari bank, minimal bank syariah itu yang bisa saya kasih pendapat saya gitu ya. Minimal bank syariah. Walaupun saya menghormati kalau ada sebagian saudara muslim yang kemudian memilih atau menguatkan pendapat ulama yang menghalalkan, silakan. Ya itu bukan berarti dia keluar dari Islam, enggak ya. Karena itu masalah fikih. Tapi kalau nanya ke saya, pendapat pribadi saya tadi minimal bank syariah. Walaupun saya tidak bulat mengatakan bunga bank itu haram ya, tapi minimal bank syariah. Itu pribadi saya. Kemudian yang kedua terkait dengan saham, kemudian jual beli forex dan seterusnya. Nah itu memang tergantung Pak ya. Karena ada jual beli saham yang halal, ada jual beli saham yang haram. Saham itu pada dasarnya
hal yang dalam fikih dibolehkan diperjualbelikan karena saham itu kan nilai kepemilikan dari suatu perusahaan, ya namanya syirkah. Ya, saham itu sendiri dari bahasa Arab sebetulnya. Saham itu artinya bagian, ya, bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi pada dasarnya kita membeli bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Pada dasarnya boleh. Ya, kita misalnya membeli sahamnya Unilever, misalnya, berarti kita punya sekian persen kepemilikan dari perusahaan itu. Ya. Kalau nanti ada keuntungan bisa dibagi dividen istilahnya. Nah, bagaimana kalau orang misalnya jual beli saham dengan cara trading? Dia beli saham, ketika naik dia jual, ya kemudian dia beli pas harganya murah dan seterusnya dengan mengharapkan namanya capital gain, mengharapkan namanya selisih ya harga. Nah, di sini kalau kita lihat fatwa dari MUI, ya itu mengatakan saham yang termasuk trading saham yang termasuk haram itu kalau memenuhi unsur maisir atau judi, ya, yaitu yang sifatnya sangat spekulatif, sangat untung-untungan. Contoh misalnya seperti jual saham kosong, jual beli saham kosong, atau short selling namanya. Jadi orang minjem saham ke broker, ya, minjem saham ke broker untuk dijual, ya, dijual dengan harga yang mahal, ya. Kemudian nanti harus dibalikin kan ke brokernya. Nanti dia berharap ketika dia mau balikin itu saham, dia bisa beli dengan harga yang murah. Dijual dengan harga mahal, dengan harapan dibeli dengan harga murah dan dapat keuntungan dari situ. Tapi masalahnya adalah di situ tidak ada hak untuk menahan. Nah, jadi salah satu ciri trading saham yang haram itu adalah ketika tidak ada hak untuk menahan saham. Ketika harganya anjlok atau turun, dia tidak punya pilihan kecuali harus menjual misalnya gitu ya. Ada for sale istilahnya gitu ya, jual paksa atau beli paksa. Nah, maka dia spekulasi sangat tinggi karena tidak ada hak untuk menahan. Beda halnya dengan misalnya kita beli saham, kemudian kita mengharapkan harganya naik, tapi ternyata turun. Tapi ketika turun itu kita punya pilihan untuk menahan saham kita. Kita punya pilihan untuk hold, misalnya menahan ya, dengan harapan nanti bisa naik lagi, bisa recovery gitu ya sahamnya. Nah, kalau trading yang haram itu ya tidak, dia ada istilahnya itu ada apa namanya? Ada jangka waktunya. Misalnya jangka waktunya 1 hari ya. Ketika dia beli saham, maka di akhir sesi dia harus balikin itu sahamnya atau dia harus jual misalnya sahamnya. Nah, itu spekulatif sekali karena bisa naik bisa turun, kita nggak bisa punya pilihan. Jadi intinya jual beli yang hal itu jual beli yang memang jual beli real yang kita punya sahamnya, kita bisa beli kapan saja, kita bisa jual kapan saja. Bukan trading yang sifatnya itu sangat spekulatif yang istilahnya kayak tebak-tebakan kan. Kayak misalnya yang kemarin ditangkap itu kan seperti Binomo ya, Olim Trade gitu ya. Itu kan jelas tebak-tebakan doang. Ya, dia kasih waktu berapa jangka waktu sehari atau 2 jam atau 3 jam gitu ya. Di RCC dia harus menentukan naik atau turun. Itu sekedar tebak-tebakan, itu jelas haram karena judi. Tapi kalau trading saham yang jual beli murni gitu ya, enggak masalah. Bahkan MUI itu untuk kemudian menjaga supaya orang muslim bisa membeli saham dengan aman, dengan halal, itu ada namanya SOTS, Syariah Online Trading System. Jadi setiap perusahaan sekuritas yang menjual saham itu ada namanya SOTS, ya, Syariah Online Trading System. Itu kerjasama antara MUI dengan OJK, ya. Jadi di situ diatur saham yang boleh dijual adalah saham syariah. Tidak boleh perusahaan yang bergerak di bidang haram itu dijual, nggak boleh. Misalnya perusahaan judi, perusahaan miras, ya, perusahaan bank konvensional itu tidak boleh di situ dijual. Kemudian juga mekanisme jual beli juga diatur supaya tidak ada jual beli yang haram, tidak ada maisir, tidak ada judinya, tidak ada gorornya, tidak ada ribanya. Nah, di situ dijaga sehingga, nah kalau mau aman di situ mainnya Pak, di SOTS, di Syariah Online Trading System. Nah, cari perusahaan sekuritas yang menyediakan fitur SOTS, yang menyediakan fitur Syariah Online Trading System. Nah, itu itu dijamin oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga boleh termasuk tadi sama trading forex juga itu kalau memenuhi unsur judi ya haram. Cuma sekedar tebak-tebakan doang gitu ya. Tidak ada uang yang diperjualbelikan. Nah, ini kalau forex lebih cenderung judi daripada saham. Kalau saham jelas ada perusahaannya, jelas ada asetnya, ada perusahaan yang jelas, bukan saham bodong gitu, bukan saham kosong, tapi ada perusahaannya jelas. Dia ada asetnya, ada kegiatan usahanya gitu ya. Tapi kalau forex, apa yang kita perjualbelikan nggak jelas, karena uangnya pun kita nggak pegang. Ya, mata uangnya sekedar angka di aplikasi saja, sekedar
Ya, lihat naik turun doang. Itu lebih kepada judi, lebih kepada maisir, ya. Karena judi itu ya sekedar untung-untungan saja, tidak ada komoditas yang diperjualbelikan. Tapi kalau saham, kita beli saham, kita berarti kita ikut membantu perekonomian sebetulnya, karena kita modali pengusaha yang bergerak di bidang masing-masing yang diharapkan, ya, sehingga mengangkat perekonomian. Tapi kalau forex, kalau misalnya tadi apa binary option, ya itu jelas judi, karena tidak ada komoditas yang jelas yang diperjualbelikan. Kayak orang beli emas, Pak, jual beli emas, tapi emasnya itu cuma angka doang, nggak ada emas yang diperjualbelikan. Yaitu judi, karena cuma tebak-tebakan doang. Ya, judi itu antara bedanya antara jual beli dengan judi. Kalau jual beli itu jelas ada komoditasnya, ada barangnya, ada jasanya. Tapi kalau judi nggak ada barang, nggak ada jasa, ya, pokoknya tebak-tebakan aja. Itu yang diharapkan. Saya kira itu cukup ya. Kalau tidak ada lagi, kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.